Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidil amalina wa akhirina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri, yang terhormat Bapak Subhanahu Fikri, dan saya hormati segenap rekan-rekan wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 yang kami hormati pula, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahirabbil Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini masih diberikan kenikmatan, hidayah, inayahnya, kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan membawakan manfaat yang berkah di dunia dan dunia akhirat. Selanjutnya salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang mengikuti risalah dan sunnahnya dapat syafaatnya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini pokok intinya adalah pembagian tugas semester 2 SMP Negeri 1 Wonogiri. Untuk itu agar supaya diberikan kelancaran kemudahan dari Allah SWT, marilah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara sambutan dan penanganan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan Bapak yang saya hormati, baik Bapak Ibu guru maupun juga Bapak Ibu karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri yang saya hormati, marilah pada kesempatan siang hari ini, yang pertama sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembagian tugas maupun juga kegiatan evaluasi di semester kemarin dan rencana ke depan, marilah yang pertama untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bertemu, berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melimpahkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan sekolah yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum kegiatan pada siang hari ini, walaupun suasana di tempat ini mungkin agak kurang kondusif ya, karena ada diiringi dengan iringan musik ya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari di bidang akademik. Saya kira semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang ditentukan, walaupun memang masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali, baik itu menyangkut SDM-nya, sarpras maupun manajemennya. Kemudian untuk yang kegiatan AN demikian juga sudah prosesnya maupun hasilnya semuanya baik, namun di dalam hasil yang baik itu ada salah satu yang
untuk mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan sesuai dengan hasil dari rapor pendidikan, yaitu untuk kemampuan literasi murid. Jadi walaupun ini sudah 100% ya, anak kita ini sudah mencapai kompetensi minimal, tetapi beberapa pendidikan di sana direkomendasikan untuk kemampuan literasi ini bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, di bidang kesiswaan ini kami masih melihat di anak-anak kita ini munculnya kenakalan-kenakalan baru yang mungkin sebelum-sebelumnya itu atau mungkin sudah lama tidak muncul ya, tapi ini beberapa waktu akhir-akhir ini muncul beberapa kejadian. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelibatan Tri Pusat Pendidikan dalam pembentukan karakter, yaitu melalui sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Saya pantau di hampir semua kelas itu sudah ada paguyuban, sudah ada grup dari orang tua ataupun siswa ya. Tetapi kami melihat bahwa grup itu belum optimal semuanya ya. Karena kami melihat ada beberapa grup kelas ini yang Bapak Ibu wali kelasnya kurang proaktif ya dalam memberikan informasi maupun dalam memberikan pembinaan terhadap putra putrinya maupun juga informasi kepada orang tua. Ini kurang bisa optimal. Jadi ini kami harapkan nanti di waktu ke depan manfaatkan grup ini dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar kita bisa mengontrol semua anak untuk bisa mewujudkan karakter yang diharapkan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Kemudian untuk yang berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan kesiswaan, itu adalah pencapaian prestasi siswa yang dalam kegiatan lomba baik akademik maupun yang non akademik. Alhamdulillah cukup banyak anak-anak kita yang menunjukkan prestasi. Kemudian untuk yang ketiga di bidang ketenagaan Bapak dan Ibu, ini kami harapkan kita semuanya, baik Bapak Ibu guru karyawan yang tua yang muda, ini senantiasa menjaga, meningkatkan integritas dan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak. Kami melihat ada gejala teman-teman yang muda ini malah produk bledek kami lihat ya. Jadi kami pantau, kami lihat di beberapa kegiatan pembelajaran anak itu, saya tanya jam pelajaran siapa, itu ternyata dari Bapak Ibu yang muda-muda yang tidak bisa membersamai anak-anak. Nah, maka ini kami mohon ke depan, monggo untuk kita bersama-sama Bapak dan Ibu untuk selalu mengawal kondisi anak-anak kita dalam kegiatan pembelajaran. Jangan sampai anak itu ditinggalkan kemudian hanya melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa ada pengawasan dari Bapak dan Ibu semuanya. Itu saya kira untuk yang di bidang ketenagaan. Kemudian untuk di bidang sarpras, kita masih selalu berbenah meningkatkan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk sarana dan prasarana yang sedikit demi sedikit, karena memang keterbatasan dari anggaran sekolah yang satu-satunya sumbernya hanya dari BOS. Jadi sudah direncanakan, itu pun kadang-kadang masih muncul yang tidak direncanakan, malah muncul kerusakannya. Yang direncanakan belum bisa terselesaikan karena waktu ataupun mendesaknya kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi seperti kusen yang ada di kelas 7, jendela pintu ini
pada waktu perencanaan dahulu sama sekali belum terdeteksi, tetapi pada akhirnya ruang kelas 7 ini ada kelihatannya 2 ruang Pak sendiri, 2 ruang yang betul-betul harus mendapatkan prioritas ya, karena kalau tidak ditangani akan merembet kepada kerusakan yang lain dan tentu akan sangat mengganggu. Nah ini juga tentunya perlu adanya kondisi untuk bagaimana kita menyelenggarakan perawatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sarana yang lain senantiasa juga kita usahakan pemenuhan komputer yang banyak komputer kita yang sudah ketinggalan zaman ini. Kemarin sudah kita mulai untuk senantiasa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Alhamdulillah dan terima kasih pada Pak Dres, Pak Susan yang telah selalu berusaha memperbaiki komputer-komputer itu kemudian bisa digunakan dengan lebih baik. Ini saya kira untuk evaluasi yang penting kita pada semester kemarin. Kemudian untuk rencana kegiatan ke depan Bapak dan Ibu, saya kira untuk di bidang penguatan pembelajaran, penilaian dan AN ini masih tetap harus kita laksanakan terus. Kemudian untuk Bapak dan Ibu dalam rangka untuk menyusun perencanaan pembelajaran, walaupun saat ini sudah ada informasi-informasi terkait dengan kurikulum ke depan bagaimana, tapi saya kira terkait dengan rencana pembelajaran tetap kita mengacu pada pembelajaran yang kemarin masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka, walaupun nanti mungkin akan berganti atau tidak itu tergantung pada informasi yang nanti akan kita terima tentunya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk di bidang kesiswaan Ibu dan Bapak, mohon nanti untuk bisa dioptimalkan bagaimana memunculkan kegiatan-kegiatan anak yang bisa digunakan untuk mendukung kepeduliannya terhadap kebersihan tersebut. Jadi utamanya bagaimana siswa itu memiliki kesadaran dari dalam dirinya kalau melihat sampah itu risih, jijik, kemudian segera memasukkan ke tempatnya. Jadi tanpa harus diperintah ataupun mungkin diingatkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian untuk berikutnya Ibu dan Bapak terkait dengan motivasi siswa dalam kegiatan lomba-lomba ini juga masih harus kita dukung bersama, kita tingkatkan bersama-sama supaya anak-anak benar memiliki kesiapan yang optimal dan bisa menjangkau atau bisa mencapai prestasi yang terbaiknya. Pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan hadirku utamanya, alhamdulillah untuk sekolah kita ini tidak ada yang melakukan pelanggaran terkait dengan hadirku. Terima kasih pada Bapak dan Ibu. Walaupun ada yang tercatat pelanggarannya itu ada yang 500, ada yang 400, tapi itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu karena adanya kelupaan, ya, sehingga bisa dibuat pernyataan tanpa pelanggaran itu adalah bukan karena disengaja. Kemudian untuk penilaian kinerja guru masih informasi sementara ini masih tetap menggunakan PMM yang terintegrasi ke kinerja BKN. Hanya saja prosesnya nanti di tahun 2025 nanti akan lebih disederhanakan. Itu saya kira untuk hal yang penting kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan nanti ini senantiasa bisa memperbaiki kita semuanya ke depan, dan mudah-mudahan juga kebersamaan, kekeluargaan yang ada di samping Kesatuan Wonogiri
yang selama ini sudah berjalan dengan cukup baik, ya, cukup nyaman dari Bapak dan Ibu semuanya, ini senantiasa dapat kita pertahankan, syukur ke depan bisa kita tingkatkan sehingga iklim kondusif yang ada di sekolah kita ini bisa terwujud sampai kapanpun, sehingga anak-anak ini benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Saya kira cukup sementara itu, nanti yang lain kita sambung di lain waktu. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan. Dari saya banyak kurang, mohon maaf bila ada perbedaan gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Negeri yang bernama Bapak Suparno. Selanjutnya pembacaan tugas mengajar wakil sholat dan tugas harian kuliah. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Tuan Basti, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri, Bapak Dr. Andes Suparno MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih dipertemukan di dalam salah satu atau suasana yang berbeda dari biasanya. Kalau selama ini kita berada di ruang guru, untuk hari ini dalam rangka untuk pembagian tugas di semester 2 tahun pelajaran 2024 dan 2025, kita berada di tempat ini secara bersama-sama, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pembagian tugas, setelah kami menghadiri atau diundang berembuk bersama di antara para Bapak Ibu Waka hari Sabtu kemarin terkait dengan bagian tugas mengajar dan juga susunan organisasi tenaga kependidikan atau tugas-tugas tambahan selain mengajar. Kemarin kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa draft kami itu masih hampir sama dengan semester 1. Jadi tugas atau jam mengajar dari Bapak Ibu itu hampir sama dengan semester 1. Hanya ada sedikit perubahan di mapel pendidikan agama Islam dan PCUK. Untuk yang lainnya kami juga sempat berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru pengampu apakah ada perubahan, dan alhamdulillah relatif sama ya. Jadi yang akan kami bacakan yang pertama itu mengenai tugas atau jam mengajar Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai nanti akan kami bacakan pula tugas tambahan atau dalam istilah di kurikulum ini adalah SOTK-nya, susunan organisasi tenaga kependidikan. Ini pun sebenarnya juga tidak banyak berubah. Nah, kecuali nanti Bapak Ibu guru mau mengusulkan, karena ini sifatnya rapat pembagian tugas, jadi belum final, masih bisa dirubah berdasarkan mufakatan kita sama. Jadi kalau misalnya saya mau berlukir ganti wali, atau itu misalnya sesuai dengan musyawarah hari ini, jadi boleh kita ubah karena ini masih sifatnya draft. Bapak Ibu hormati, kami sudah share di WA group, di office. Yang pertama tentang SOTK, yang kedua tentang metrik pembagian tugas mengajar guru semester genap. Itu sudah kami sampaikan di WA group, bisa Bapak Ibu bersani. Yang metrik itu jangan bisa bersani di semester genap gitu. Itu ada 2 sheet, yang pertama dasar, yang kedua genap. Monggo bisa kita dibuat bersani. Namun demikian, karena sudah menjadi tugas kami untuk menyampaikan atau membacakan tugas jam mengajar ini, saya menawarkan, karena memang tadi situasinya
kita berada jauh dan ini juga kondisinya hujan, masih ada agenda lain sepertinya. Apakah tugas jam mengajar ini perlu kami bacakan mulai dari nomor 1 sampai selesai? Oh, yang berubah saja dibacakan ya Pak. Oke Pak Bagus masih kepo apakah benar 45 jam apa tidak gitu ya. Karena seiring dengan purna tugasnya Pak Bambang Priambodo yang benar juga hari ini hadir ya. Tapi Pak Bambang nggak usah khawatir Pak, tidak kami beri jam mengajar Pak ya. Ini saya berharap nih. Baik, kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tugas jam mengajar untuk perubahan yang pertama itu di pendidikan agama Islam, karena Pak Rosid atau Pak Abdul Rosid ini untuk semester 2 itu tidak lagi mengajar di sekolah kita, sehingga jam beliau kami bagi menjadi, kami bertiga dengan rincian Darmawan Basri mengajar kelas 8 semua, jadi 30 jam pelajaran dari kelas 8A sampai 8C ya. Untuk pendidikan agama Islam ini tidak diambil 1 jam untuk P5 ya, jadi tetap utuh. Jadi kami mengharapkan biar pembinaan pembentukan karakter anak sesuai dengan misi sekolah kita adalah mewujudkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter kuat. Jadi yang pertama, karakter kuat itu identik panji pertamanya adalah pendidikan agama. Maka kami mengharapkan tidak terkurangi dengan P5 tapi tetap utuh 3 jam pelajaran, sehingga untuk pendidikan agama Islam juga pendidikan agama yang lain tetap 3 jam pelajaran. Karena jumlahnya 3 guru, jadi masing-masing mendapatkan 1 tingkat. Kemudian untuk berapa seni, semua kelas 9, jadi kelas 9A sampai 9C, dan Ibu Francisca Desi Indriani SPD di semua kelas 7A sampai 7C, dan insya Allah yang bersangkutan siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk PJOK, nah ini sambil menunggu perkembangan, karena ada kabar angin, kabar baik, mudah-mudahan nanti terwujud. Untuk sementara, karena gurunya tinggal 2, yaitu Pak Bagus Garantika dan Pak Joko Trihono, maka pembagiannya adalah untuk sementara Bapak Bagus mengajar semua kelas 8 ditambah kelas 7 FGHIJ. Jadi jumlahnya ada 15 kelas kali 3, kurang lebih 45 jam. Nah, maka ya, Pak Bambang ketawa ya. Ketawanya itu ketawa mengandung makna apa itu hanya Pak Bambang yang paham. Kemudian lu Pak Joko Riono itu mengajar kelas 7A sampai 7E plus semua kelas 9. Jadi jumlahnya sama, 15 kelas, jumlah 15 kali 3, 45 jam pelajaran. Luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Tepuk tangan yang menyenangkan atau tepuk tangan yang mengandung apa ya? Senang. Kita berharap mudah-mudahan nanti benar ya, ada mutasi atau penambahan guru satu lagi yang selevel Pak Bambang, syukur-syukur ya. Nanti muka-muka aja kok. Nah, itu perubahannya Bapak Ibu guru yang hormati. Untuk mapel yang lain relatif sama, kecuali nanti misalnya Pak ini ada perubahan nih. Kalau menurut hemat saya nggak usah saja karena sudah semester 2. Kasihan anak-anak yang sudah 1 semester bersama dengan Bapak Ibu tiba-tiba harus berganti. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu gurunya sedang atau mengalami
masa purna tugas, mau tidak mau kan harus selesai mengajar. Jadi kami harapkan yang sudah ini kita lanjutkan sehingga anak-anak bisa terlayani dengan situasi kondisi yang nyaman karena mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu yang hormati. Tidak perlu dibacakan yang lain. Sepakat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk SOTK oke, nanti poin-poinnya saja ini, tapi karena perlu juga secara global mungkin kita bacakan. Pembagian tugas mulai dari wakil kepala sekolah, kepala unit layanan, penanggung jawab program, koordinator program, dan lain-lain. Di semester 2 ini masih draft juga. Jadi kalau nanti yang kami bacakan ini nanti mau ada usulan untuk perubahan pergantian, barangkali monggo disampaikan di sini. Karena ini semata-mata demi keberlangsungan kenyamanan organisasi tata laksana di SMP 1 Wonogiri. Jadi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang yang mengganggu kinerja Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan di sekolah kita berkaitan dengan tugas-tugas lain maupun tugas pokoknya. Baik Bapak Ibu yang hormati, demikian beberapa tugas tambahan dari Bapak Ibu yang kami bacakan. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu barangkali ada hal-hal terkait dengan pembagian tugas jam mengajar lainnya sudah tidak ada masalah. Terkait dengan pembagian tugas selain mengajar, tugas tambahan ya, maka silakan disampaikan di forum ini agar sekali lagi tugas tambahan yang tersandang oleh Bapak Ibu guru ya, ini bisa nyaman dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak ada halangan apapun, kita nyaman-nyaman saja dalam bekerja, dalam menjalankan tugas, baik tugas pokok mengajar kita maupun tugas-tugas tambahan lainnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, monggo barangkali ada hal yang ingin disampaikan, termasuk juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan koreksi evaluasi kegiatan kita dalam semester 1. Baik, saya kira demikian. Monggo Bapak Ibu guru yang mau memberikan usul saran evaluasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar kita selama 1 semester kemarin maupun usulan untuk semester 2 ini. Kami silahkan, monggo. Mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Darman Basri yang sudah menyampaikan tugas-tugas kita semua. Selanjutnya lain-lain Bapak Ibu yang saya hormati, lain-lain ini monggo silahkan masukkan saran apa saja yang tadi sudah disampaikan dari Bapak Darman Basri, monggo disampaikan di sini sebelum nanti surat atau tugas mengajar kita itu sudah di SK oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian, sekaligus mohon Bapak Kepala Sekolah, saya sudah pegang mic, saya ada permohonan dan saran yang Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di tahun-tahun sebelumnya saya pernah mendengarkan ada tentang periodisasi jabatan manajer sekolah, mulai dari wakil kepala sekolah sampai ke petugas kantin barangkali. Maka untuk itu mohon sekali lagi disampaikan, kalau dulu itu 3 tahun jabatan itu sudah harus rotasi kepada yang lain, karena saya yakin Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 itu kalau sudah di SK saya yakin bisa melaksanakan dengan baik. Untuk itu mohon hari ini pembagian tugas semester 2 di tahun 2024 ini disampaikan sekali lagi tentang periodisasi jabatan. Jangan sampai jabatan itu seperti umurnya KTP Pak, seumur hidup. Maka di hari inilah monggo kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, sekaligus nanti akhirnya juga prerogatif Bapak Kepala Sekolah
Untuk itu mohon untuk ditegaskan sekali lagi tentang periodisasi jabatan manajer di sekolah. Begitu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Seli atas masukannya. Jadi yang pertama, saya juga sepakat dengan kalau terkait dengan rotasi jabatan yang ada di suatu sekolah. Jadi di kegiatan-kegiatan apapun ini supaya nanti bisa bergilir antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kemudian dalam hal rotasi ini kami harapkan memang benar-benar dilaksanakan dengan ya katakanlah ada pengkaderan. Ya, jadi misalnya waka 2 ini waka 1, sehingga nanti kalau periodenya sudah selesai 3 tahun katakanlah sepakati itu, kami kemarin belum menerima secara lengkap periodisasinya itu mulainya tahun berapa, akhirnya tahun berapa, yang misalnya yang waka, kemudian yang pembantu yang lain itu periodenya seperti apa. Nah, maka ini nanti barangkali ke depan untuk perlu kita rumuskan bersama-sama di antara Bapak Ibu Waka dan juga Bapak Ibu yang lain barangkali, supaya dalam periodisasi untuk yang jabatan pembantu kepala sekolah ini bisa langsung nyambung ya. Jadi misalnya waka 1, waka 2, ini waka 1 itu, waka 2 ini sudah sering membantu kegiatan-kegiatan, sehingga nanti kalau waka 1 itu sudah masanya, nah kemudian waka 2 naik, nah, kemudian seperti itu. Jadi barangkali ke depan kita mulai nanti untuk di setiap jabatan berarti itu 2 orang, sehingga nanti periodisasinya itu bisa nyambung. Nah, karena kadang-kadang juga ada hal tertentu yang misalnya periodisasinya itu langsung orang baru misalnya, nah nanti kalau sama sekali belum mengenal, belum tahu situasi dan kondisi tentang apa yang menjadi jabatannya, maka itu juga akan merepotkan semua pihak. Ya, jadi terkait dengan ini, terima kasih Pak Seni, dan barangkali nanti perlu kita rumuskan secara baik bagaimana untuk periodisasi itu, dan mulainya kapan, berakhirnya kapan, dimulainya tahun berapa, berakhirnya tahun berapa, termasuk barangkali berapa tahun untuk periodisasi tersebut. Oke, saya kira itu. Terima kasih Pak Seni. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Monggo Bapak Ibu yang lain, Pak Sriono, Pak coba tolong backnya. Monggo Pak Sriono. Udah tak sikap itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan apa yang disampaikan, diusulkan oleh Pak Seni tadi. Memang satu hal ini kaitannya dengan periodisasi perlu diikuti dengan satu proses regenerasi untuk jabatan pembantu kepala sekolah, sehingga periodisasi bisa segera kita tentukan. Kemudian di selain periodisasi, regenerasi juga penting, sehingga semua pembantu misalkan waka itu nanti akan naik menduduki jabatan. Kalau kemarin 2 yang masuk ke waka 1 dan seterusnya. Tetapi usul saya ini Pak, tidak hanya di waka saja, tapi untuk semua jabatan pembantu kepala sekolah, baik itu kepala laboratorium, baik itu kepala perpustakaan, baik itu bendahara sekolah, baik itu jabatan-jabatan yang lain. Kalau itu unsur periodisasi dan regenerasinya jelas, saya pikir nantinya akan bisa tertata dengan baik. Itu menanggapi usulan dari Pak Seni tadi, tetapi saya mohon izin, saya ingin menyampaikan unek-unek saya secara pribadi, dan ini sudah saya tulis, mohon izin untuk bisa menyampaikan secara lisan. Barangkali kalau nanti dari apa yang saya sampaikan kemudian ternyata kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama yang ingin saya matur kaitannya dengan evaluasi dan usul saran ini, saya betul-betul secara pribadi merasakan
saat ini habitat di PTK SMP Negeri 1 Wonogiri ini jujur saya merasa kurang nyaman. Mengapa kurang nyaman? Ada banyak faktor yang ikut menentukan di sana, Pak. Yang pertama misalnya banyak jam mengajar Bapak Ibu guru yang berlebih. Kalau kita bicara teori memang sebetulnya 24 jam minimal, 40 jam maksimal, tetapi ini akan menjadi sumber permasalahan yang sangat signifikan. Sementara satu guru mengajar 24 jam, kemudian di sisi lain mengajar 38 jam dengan konsekuensi yang sama, dengan hak tanggung jawab. Kalau hak tanggung jawab jelas berbeda. Kalau haknya saya pikir sama, karena sama-sama PNS, sama-sama ASN, entah itu ASN, PNS maupun ASN P3K. Tetapi kewajibannya pasti berbeda. Misalnya seorang guru bahasa Indonesia hanya ngajar 4 kelas sehingga hanya ngisi rapor 4 kelas, sementara guru bahasa Jawa harus 15 kelas, input 15 kelas, kewajibannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Nah, ini akan sangat berdampak sekali. Yang kedua, mengingat tahun depan ini banyak guru kita yang purna tugas, akan purna tugas. Tidak-tidaknya ada 6 guru nanti. Ini harus kita sikapi dari sekarang di bulan Desember ini, karena emang hitungannya jelas. Dengan misalnya Bunarti purna tugas itu kita nggak punya guru bahasa Jawa, Pak. Kita punya Bunita itu tapi SK beliau pun juga seni budaya, sehingga repot juga. Artinya apakah boleh misalkan nanti seni budaya mengajar bahasa Jawa? Selama boleh malah menteri, tapi tidak mungkin juga. Beliau akan ngajar 60 jam di 30 kelas untuk mata pelajaran bahasa Jawa. Belum nanti di IPA Bu Dwi Astuti pensiun, belum nanti di Pak Mardianto kita nggak punya guru agama Kristen, belum nanti Pak Heru Mahmudi Santoso purna tugas. BK ini mulai sambat ini. BK karena jumlah gurunya mulai terbatas. Hanya tinggal ada Pak Biarto dengan Bu Ita Fauzani untuk 900 siswa untuk 30 paralel kelas. Yang keempat, ini Bapak, saya mohon izin masuk. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Wonogiri ini kalau saya berdasarkan mesin kendaraan, ini ada beberapa spare part yang harus diganti. Ini apa? Demi stabilitas, demi kenyamanan bekerja. Itu apa? Nampaknya di klausul peraturan revokasi tidak mengharuskan bahasa itu harus laki-laki. Saya pikir enggak. Kita punya ibu-ibu yang bakat berjiwata. Saya lihat kemarin Bu Betty, Bu Kris itu orang tahu makan bimbing piknik begitu bimbing ngeroy bocah pinter era. Bu Betty, Bu Kris kalau melu hauti begitu, kalau hauti pinter era orang umum. Saya pikir ini nanti Bu Betty, Bu Kris seperti bekas-bekas seperti itu berjiwata bisa mengatasi beberapa masalah. Saya yakin itu. Saya yakin beliau bisa mengatasi banyak masalah. Masalahnya apa kok? Dia sepertinya hanya ngomong biasa, tapi bagi kita itu fatal itu. Minum itu nggak boleh, nah. Tapi mereka itu seperti kata-kata yang biasa. Dan ini butuh emosi, butuh waka-waka ibu kalau saya mengatakan ini. Tapi tidak jarang ulang, kadang berdarah kita berdarah yang laki-laki, Pak. Karena berdarah laki-laki itu logis. Nah, uang protein itu yang dijokin emosi ini, tapi nek laki-laki yang dijokin logikanya. Pak seni kurang nyopo, aku butuh kayu kurang kapak kenem semene, buku semene, kalau laki-laki berdarahnya cepat. Mainnya orang-orangnya gawek nih, cepat. Tapi saya tidak ada klausul seorang wanita harus laki-laki atau seorang saudara harus perempuan. Jadi bisa disikapi dengan bijak. Saya tunggu saran untuk bapak yang lain dengan diragati atau TNI sebagai muda. Yang penting orang Pak Jitu, yang penting orang Pak ini mengusuk, aku bukan mengusuk, mengusuk gitu ya. Terus yang kira-kira cepat untuk begitu Pak, nampak bis maksudnya. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, saya mau usul ini Pak, agar warga dan itu jadi satu di ruang selatan. Karena ini koordinasinya penting. Kita beberapa kali kecolongan. Satu, kurang 1 hari ada semua masuk ke SMP 1 Wonogiri.
ini kuasa betul. Karena kurang koordinasinya sehingga kalau misalnya itu berada dalam satu ruangan kesehatan itu dicetek TU kemudian bapak di sana, bapak juga akan enggak dicoba juga. Ketika itu koordinasinya lebih cepat. Saya sudah ada kamu kemudian dengan kepala sekolah lanjut kepada bapak itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak akan menangani masalah itu sehingga tidak berkepanjangan. Mengaturkan terima kasih kepada Bapak Sulaiman MPD yang telah banyak sekali menyampaikan segala sesuatu untuk kemajuan. Nah gitu. Kok kenyataannya sampai sekarang sampai seperti ini tetap kayak pendisik ekor dan ikil dikonyekel meneh. Bu ya itu ada pandangan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang lainnya untuk memilih setidaknya mereka yang muda-muda untuk menduduki jabatan seperti yang saya pegang. Itu saja. Yang lainnya mungkin yang merasa lama boyo koyo aku pengen metu. Saya tuh nggak mau, tapi memang itu jelek. Terima kasih Pak Heru. Barangkali langsung Pak ya. Oke Pak langsung. Oke. Terima kasih Pak Heru. Jadi beliau mengusulkan terkait dengan tugas beliau sebagai koordinator PIP, dan ini juga saya kira wajar ya Pak Heru karena juga beliau ini mendekati masa purna. Nanti kalau tidak segera dibuat generasi penerusnya, nanti begitu Pak Heru pensiun kemudian yang baru belum paham apa-apa, nanti tentu akan merepotkan semuanya. Ya, meskipun juga kita masih tidak tahu juga ke depan itu PIP itu ada atau tidak, tapi kan yang selama ini sementara sampai saat ini masih ada, berarti kan harus kita persiapkan. Jadi saya kira nanti perlu kita tindak lanjuti Pak Darmawan, barangkali nanti Pak Heru ini koordinator satu perlu ada pembantunya sehingga nanti Pak Heru bisa mengkader ya, membantu itu untuk dipersiapkan nanti menjadi pengganti dari Pak Heru. Oke, terima kasih. Matur nuwun Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu monggo, masih ada waktu, sekarang jam 16.23 menit. Barangkali satu atau dua lagi saran masukan, monggo Bapak Ibu, barangkali yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Itu tadi Pak, terkait periodisasi. Kalau ini ya pengalaman saja Pak. Saya dulu kelamaan jadi waka Pak. Saya Pak Bagus, Pak Samsul Bukhari itu kelamaan jadi waka sampai 6 tahun periodenya itu Pak Bagus. Sehingga harus berganti dan kami bertiga memang harus ganti karena pengalaman itu harus dipegang oleh orang lain juga. Karena tahun setelahnya begitu ada kepala sekolah berasal dari SMP Warsala Wonogiri kok ternyata kemudian tidak begitu paham urusan sekolah, kita yang salah. Apa di MP ini orang kayak kesempatan gitu. Jadi akhirnya itu betul-betul menjadi pertimbangan kita sekarang periodisasi dan regenerasi itu perlu dijalankan. Mungkin kalau ideal ya 3 tahun ya Pak Basi. Kalau Pak Basi nggak ngeleng cari koyoknya orang 3 tahun biasa ini perlu digenepi 3 tahun. Kalau lebih bener apa ganjil ke Pak Broto? Ganjil digenepi. Kalau misalnya generasinya 3 tahun ya berarti 3 tahun nanti yang waka-waka 2 harus naik, yang jabatan-jabatan 2 harus naik. Tapi ini kan tidak hanya waka Pak, artinya bagi mereka yang sudah lebih dari 3 tahun, apalagi 3 tahun kuat, ya harus diganti Pak. Mau tidak mau ini penting. Nah tentang Pak Mardianto, dulu karena usul diragati bingoni ngopo doan rene rakacek. Nanti.
nuwun wekdal ingkang dipun paringaken dening kawula. Sami kawula namung kantun tunggal semester nggih nyengkuyung menawi wonten usulan-usulan ingkang ingkang wigati lan perlu dipun kadosaken. Kula mboten nutur. Monggo rintang-rintang kemawon. Paturaken wonten mic niku. Terima kasih Pak Seni Trianto Pak. Mohon waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan tadi disindir Pak Heru, aku kerasa kok sing luwih 3 tahun ku yo ganti. Pak Kepala Sekolah, jadi saya masuk ke SMP 1 itu merangkak dari wali kelas, kemudian standar pengelolaan, kemudian pada masa Bu Nur itu sebagai waka kurikulum, kemudian sekarang humas. Jadi saya menjadi waka itu sudah 4 tahun Pak, 4 tahun yang akan datang sampai Juli yang akan datang, 4 periode, mohon maaf, 4 tahun nih, 4 tahun. Mohon untuk yang akan datang untuk dipertimbangkan untuk diganti, mengingat saya itu sudah tidak lincah dalam hal media sosial. Kalau kehumasan sekarang kan kaitannya dengan media sosial itu harus lincah. Nah, untuk menutupi kekurangan saya ini kan saya kemudian membuat tim website itu sebenarnya bertak apusi Pak, untuk menutupi kekurangan saya, Mbak Rea, Pak Susanto, kemudian siapa lagi ya? Nah, Mas Wahid itu kan hanya untuk menutupi kekurangan saya. Maka untuk yang akan datang itu mestinya humas itu lebih lincah dalam hal media sosial ataupun kaitan dengan internet. Mohon nanti untuk yang akan datang periode tahun pelajaran baru mestinya ya, untuk dipertimbangkan diganti. Satu itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya sejak Bu Sri Nuryati kemarin sudah diwacanakan itu Pak, untuk periodisasi itu. Kemudian akhirnya mungkin tidak ada komunikasi dengan Pak Parno mungkin ya pada saat pergantian itu. Padahal dulu sudah diwacanakan. Ini sudah 2 kali ganti dan sebagainya kan itu sudah. Mohon itu juga menjadi pertimbangan tadi yang disampaikan oleh Bapak Seni. Saya kira Bapak Ibu guru PTK ini juga mampu dalam hal untuk mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Satu itu. Yang kedua, keluar dari kedinasan Pak, kaitan dengan penyelenggaraan hari ini, nanti tidak matur lagi itu maksudnya. Mohon maaf karena yang komunikasi dengan biro itu saya, apabila kegiatan hari ini tidak sesuai dengan rundown kegiatan itu saya sekali lagi mohon maaf. Dan untuk nanti karena waktu sekarang sudah 4:30, saya kira kita tidak perlu ke Malioboro ya. Sepakat? Boleh sama batik nggak usah. Ya? Boleh sama batik nggak usah. Malioboro sama? Batik. Sama batik. Berarti cukup Pak? Iya, oke. Oleh-oleh. Tapi untuk makan malamnya tidak usah tidak. Oke, malam tetap. Pak Seni. Pak Seni makan malam itu berapa tuh? Pak Seni. Mas Pak Trianto, nek makan malamnya tetap ya. Bakso Mas, ini bakso Mas. Ingatan Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali Ada Pak masih ada lagi barangkali monggo Pak Tris. Terima kasih Pak Seni. Sedikit saja yang ingin saya ungkapkan, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kalau saya amati di forum ini sudah cukup terbuka. Artinya segala unek-unek yang ada di teman-teman
yang ada di PTK di sekolah kita di SD Negeri 1 Wonogiri itu sudah sangat terbuka sekali. Apa yang dikehendaki oleh teman-teman itu sudah terbuka sekali. Namun begitu, segala sesuatunya di sekolah kita itu kan harus sesuai dengan SOP. Segala sesuatunya itu ada yang memutuskan. Jadi Bapak Ibu Guru tidak bisa memutuskan sendiri. Ya. Dari aspirasi yang ada di Bapak Ibu Guru semua ini sebetulnya sudah memberikan masukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Tentu saja karena segala sesuatunya itu prerogatifnya adalah ada di Bapak Kepala Sekolah. Nah, dengan adanya usulan-usulan yang dikemukakan oleh Bapak Ibu Guru ini, maka dari itu alangkah baiknya, mohon pengampunan Bapak, bukan saya menggurui atau bukan saya dan sebagainya. Artinya aspirasi yang ada di Bapak Ibu Guru ini tinggal di checklist, tinggal disaring pos-pos mana saja yang perlu di reorganisasi. Kan simpel sekali, ya. Jadi pos-pos mana saja yang sudah ada luarso itu tinggal di regenerasi sesuai apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu Guru. Jadi usul saya ya Purwasiso wonten Bapak Kepala Sekolah selaku pemangku apa yang menjadi kebijakan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, jadi saya mohon maaf tidak menggurui atau tidak mengadakan sesuatu karena segala sesuatunya sebenarnya sudah jelas. Sebenarnya sudah jelas. Dan mestinya kita sebagai Bapak Ibu Guru juga menggono apa yang menjadi aspirasi oleh Bapak Ibu Guru ini mestinya sudah menjadi kehendak umum. Kalau saya mengamati di SMA di satu itu, walaupun tidak dikatakan, walaupun tidak diungkapkan secara normatif, secara lisan, tapi semua mempunyai unek-unek. Hanya karena mungkin pekeo, hanya karena mungkin tidak sampai hati dan sebagainya, tapi semua itu mestinya harus dikembalikan ke standar yang normatif sesuai SOP yang sudah kita putuskan bersama. Maka tadi Bapak Ibu, menurut Pak Punten sebentar balik Bapak Kepala Sekolah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chris. Barangkali langsung mau nih Pak. Satu lagi pertanyaan, nanti 3 pertanyaan monggo dipun tanggapi. Monggo satu lagi, monggo. Bukti kali. Matur nuwun, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dari tahun ke tahun sampai ganti kepala sekolah beberapa kali, seperti saya dan Pak Triano itu koordinator MBMP dari dulu kala, saya juga dari bendara dari dulu kala, dan saya ketika Bu Nuryati atau sebelumnya sudah mewanti-wanti sama Bu Nuryati, Bu, ini saya minta ganti sama suaminya, suami saya tidak boleh. Suami saya kemarin itu pas di belajar, suami saya Pak Trianto itu sampai pidato di depan. Ada salah satu bendara yang suaminya itu ke kantor saya. Seperti itu. Saya sudah meminta dan mungkin ada yang merasa ditelepon Bu Nuryati pada waktu itu untuk menggantikan saya. Ada yang merasa, mungkin dari Bapak Ibu Guru ini semuanya ada. Dan kemarin saya sudah matur Pak Parno, Pak ini mana? Besok Pak Budani atau bagaimana kemarin itu saya lupa. Begitu. Saya kalau diganti, memang kemarin saya sudah begini. Jargone BOSP yang pengelola itu. Saya dipanggil Pak Trianto, Bu, jangan seperti itu. Jargonnya apa? Sehat, bahagia, yang terakhir apa? Ganti. Semuanya seperti itu. Dan tahun depan itu tantangannya tidak semakin bagus, semakin mudah.
Tapi kalau semua Bapak Ibu guru ini semuanya kemampuannya mungkin lebih dari saya tidak seperti penjenengan-penjenengan yang apa itu melatih penjenengan gitu. Terima kasih dari saya, mungkin ini terakhir dan ini saya tidak perlu dijawab Pak Parno. Mungkin nanti biar kapan-kapan nanti kita rapat yang seperti diminta bersama Pak Triyono tadi ada tindak lanjutnya dari ini. Saya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani. Pak butuh juga Bu. Nanti langsung Pak Kepala Sekolah ada tanggapan dari Pak Trianto, kemudian Pak Sutrismo dan Bu Dani. Langsung monggo. Oke, terima kasih. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Trianto sama Pak terus cukup jelas Bu Dani juga. Jadi untuk SOTK nanti kita hijau kembali, kemudian terkait dengan beberapa pembantu kepala sekolah yang memang waktunya harus diganti, nanti tentunya tetap harus kita koordinasikan, kita komunikasikan karena juga beberapa hal ini perlu untuk menjadi pertimbangan terkait dengan kegiatan-kegiatan dari pembantu kepala sekolah tersebut. Jadi saya kira itu saya jawab untuk tidak berhenti di sini, barangkali tetap kita perlu ada komunikasi dan koordinasi lebih lanjut supaya dalam penyusunan SOTK nanti akan menjadi lebih baik. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Sini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Kemudian Bapak Ibu barangkali sampai menunggu Pak Dermawan ini. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan Ibu-ibu. Monggo. Monggo Pak Samiarso. Monggo, bakal laporan Pak Samiarso. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Karena ini kesempatan yang luar biasa dan banyak peristiwa-peristiwa yang muncul. Mungkin saya juga akan memunculkan masalah saya. Yang jelas dari pembicaraan tadi ada saya simpulkan ada masa aktif ya. Maksudnya periode. Menurut SK saya yang saya terima sejak Bapak Suri diangkat menjadi kepala sekolah kurang lebih kalau nggak salah tahun 2016. Ya, dari situ saya mulai di SK-kan menjadi pengurus atau seksi keluarga yang intinya mengurusi ataupun ya menampung aspirasi tentang keluarga besar SMK 1 Wonogiri yang jumlahnya luar biasa ini. Nah, karena ada periodisasi di situ ada ditinjau 5 tahun dan kalau dihitung tahun 2016 sampai 2024 berarti sudah 8 tahun. Nah, ya orang-orang yang tahu musik intinya mungkin tidak bisa berbeda dengan Pak Heru. Yang jelas kami sudah banyak menerima masalah-masalah tentang apa saja tentang keluarga dan untuk hari ini, kesempatan hari ini dan saya masih di SK-kan menjadi seksi keluarga, langsung saja beliau untuk dicarikan pengganti Pak yang mungkin bisa mumpuni daripada saya. Dan tentunya nanti kalaupun ada yang ditunjuk juga siap Pak untuk membantu misalkan ada sesuatu itu yang perlu dimusyawarahkan. Begitu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Samiarso MPG yang sudah menyampaikan usulnya. Ada lagi Bu, monggo Bu, Bu Yuni, monggo. Terima kasih atas waktu
waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengusulkan Pak, berhubung besok Juli itu saya sudah pensiun juga, jadi saya harapkan sudah diganti untuk latihan, biar nanti saya latih caranya nagih itu gimana gitu. Asni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seni. Ini dinamik mau Pak Trio, luar biasa, Masya Allah. Yes, semua nanti tracing ini di kepala sekolah nanti akan ada tindak lanjut, mestinya begitu ya Pak ya, karena ini hari ini belum final. Ya Pak, monggo. Terakhir. Singkat, berarti tugasnya Pak Sriono, silakan di checklist sapa wae sing perlu diganti. Ada Bun. Biar betul. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir, Pak. Mungkin usul di ruangan ini yang terakhir. Bicara periodisasi, Pak Heru sudah, Saya Pak Samerto juga sudah. Siapa lagi tadi? Putri juga sudah. Saya belum, Pak. Ini saya juga menyampaikan unek-unek saya. Karena saya menjadi pejabat UKS. Dan itu, Pak, tidak main-main, Pak. Itu kaitannya dengan nyawa. Betul. Nah, itu sejak 2013 sampai sekarang belum pernah ada yang ganti. Kenapa saya bertahan? Ya karena honornya banyak. Suka dukanya banyak sekali, Pak. Dan yang saya itu sangat ingat welingnya Pak Heru Setiawan. Ndoro, kowe iki dadi petugas UKS iki ora sak golek honor. Rekoso yo ben kowe iki diparani ganjaran saben dina ngurusi cah loro. Ini yang memperlukan saya. Namun apabila sampai hari ini secara periode saya sudah kadaluarsa, jika ada yang menginginkan penggantian, saya juga berterima kasih. Seperti petugas-petugas yang lain. Ini yang saya sampaikan. Dan yang terakhir mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiharto Redi. Barangkali terakhir nih Pak ini kudune pun metu kabeh 2024 ini kudune guru-guru SMP kita sudah keluar semuanya. Mohon ditanggapi sekali lagi Pak Solah, waktu kami ada. Terima kasih. Jadi yang pertama terkait masih terkait dengan periodisasi, beberapa bapak ibu ini cukup lama untuk menduduki sebagai pembantu kepala sekolah. Nanti sekali lagi perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua terkait dengan sukacita dari apa yang dilakukan oleh Pak Biharto selama menjadi koordinator di UKS. Jadi barangkali ini nanti untuk kita perbaiki bersama supaya pengelolaan dari anak-anak yang sakit ini bisa tertangani dengan baik. Jadi saya kira itu sekali lagi ke depan perlu ada penataan, perbaikan. Ini saya kira yang menjadi bagian dari tugas kita bersama untuk memperbaiki hal-hal yang kurang yang selama ini masih terjadi. Jadi saya kira itu untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf dari usulan dari Bapak dan Ibu semuanya kita tampung dan mohon nanti Bapak Ibu Waka utamanya Bapak Ibu untuk kita nanti bisa berkoordinasi di lain waktu untuk bisa menyikapi dari kegiatan hasil dari rapat pada sore hari ini. Sekian saya kira itu, terima kasih. Kami saya kembalikan pada Pak. Terima kasih Bapak Solah. Pak Denwar, barangkali ada yang disampaikan?
Karena waktu, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara rapat bagian tugas semester genap tahun 2024-2025 sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan di rapat hari ini akan segera kita tidak lanjuti, mudah-mudahan nanti membawakan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kami yang menghantarkan acara di siang sore hari ini banyak kesilapan dan kekurangan, mohon maaf, terima kasih. Sebelumnya mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milir baru.